tentang bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil ketika mengambil suatu keputusan untuk masalah yang ada di sekolah Ibu. Jadi yang pertama di sini ketika Ibu itu dihadapkan suatu permasalahan antara itu dilema etika ataupun bujukan moral, bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bu? Baik, terima kasih. Biasanya kalau di sekolah itu yang pertama, ketika kita mengidentifikasi kasus, tentu kita terlebih dahulu membedakan atau mengklasifikasikan kasus-kasus itu apa penyebabnya. Jadi kita mengidentifikasi penyebab dulu, apa yang menjadi latar belakang sehingga kasus itu muncul. Jadi ada dua faktor yang membuat dilema atau masalah pada siswa. Satu faktor internal, dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor internal itu biasa berasal dari diri dan juga lingkungan sekitar anak-anak atau dari dalam diri anak-anak. Kemudian kalau faktor eksternal, faktor yang dari luar, bisa dari keluarga, sekolah, lingkungan, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, ketika kita sudah menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab daripada masalah itu, tinggal kita menangani dan mengidentifikasi bagaimana tindak lanjutnya. Ketika kita sudah melihat hasilnya, misalnya anak ini adalah faktor internalnya. Nah, tentu bagaimana kita bekerja sama dengan guru untuk membantu anak ini untuk mengatasi masalahnya. Seperti misalnya memberi dorongan dengan memberi motivasi kepada anak-anak. Apa yang membuat dia menjadi bermasalah seperti itu, faktor internal mungkin dari faktor kesehatan. Kemudian dia menjadi psikologis. Nah, faktor kesehatan bisa saja anak karena kurang sehat, kurang apa, sehingga dia mengalami masalah. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi masalah itu, apa yang menjadi penyebab, maka kita akan lakukan langkah-langkah penanganan. Oh iya, baik sekali, Bu. Jadi terkadang, Bu, ya, di dalam sekolah itu kan ada kasus yang membutuhkan itu kita mengambil suatu keputusan, Bu. Tapi ternyata kasus-kasus tersebut itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Misalnya di sini ada kasus yang ternyata itu mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalnya ada siswa yang jarang hadir di sekolah. Nah, ini yang jarang hadir di sekolah itu karena ternyata dia itu membantu orang tuanya bekerja. Nah, ketika dia ada sisi yang bermasalah seperti itu, Bu, di sekolah, bagaimana kira-kira Ibu bisa mengambil suatu keputusan, Bu? Kita lihat dulu apa yang menyebabkan sehingga anak itu menjadi masalah seperti tadi. Misalnya ketika dulu kepada orang tua bahwa anak ketika masih berada di bawah umur dan tidak memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, menjadi yang perlu yang kita kasih pemahaman adalah orang tua. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya, kita undang orang tua, maka kita harus menemukan solusi. Ketika anak membantu orang tua bekerja, itu tidak seharusnya. Itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Anak perlu menerima haknya karena dia punya hak untuk bersekolah. Jadi berikan dulu haknya kepada anak. Kalaupun sudah anak-anak sekolah, setelah menyelesaikan sekolah, dia dapat membantu orang tuanya, yaitu boleh jadi perlu komunikasi antara orang tua, guru, dan juga sekolah yang lain. Jadi terkait langkah-langkah yang Ibu lakukan itu dengan memberikan pemahaman, ya, Bu, kepada orang tuanya. Kemudian langkah-langkah apa lagi ini, Bu, selain berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana mengatasi kasus anak ini, misalnya sudah berminggu-minggu dia tidak ikut, apalagi ada ulangan harian yang ketinggalan.
prosedur apa ini atau langkah-langkah apa yang lainnya yang Ibu ambil? Kalau untuk kebijakan kepada anak, untuk yang kita ketahui bahwa kita tidak boleh menggunakan hak untuk anak belajar ketika anak-anak sudah beberapa hari tidak pergi ke sekolah. Maka dia wajib untuk mengganti pembelajarannya itu dengan cara misalnya diberikan tugas tambahan untuk mengikuti ketinggalan pembelajarannya berapa lama, dikasihkan tugas atau PR atau mungkin buku lembar kerja supaya dia bisa mengajar ketinggalannya di pembelajaran ini sehingga dia akan nanti pada saatnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oh iya, baik Bu. Kemudian dari jawaban Ibu, hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan? Saya kira sangat efektif ketika kita berkomunikasi antara orang tua siswa sendiri, guru, dan juga sekolah. Jadi kita harus mempertemukan, menyatukan satu pikiran, menyatukan satu orang tua bisa menyelesaikan bahwa ini bisa, artinya memberikan solusi, bisa solusi untuk anak yang terbaik, dan juga diberikan solusi yang terbaik setelah juga bisa memberikan hak belajarnya anak sesuai dengan harapan kita. Baik Bu. Kemudian Bu, jadi selama ini dalam pengambil keputusan tantangan-tantangan apa yang Ibu dapatkan? Ya, tantangan yang selama ini yang biasa kami dapatkan adalah biasanya kurang kontrol, dimana kurang perhatiannya dari orang tua karena mungkin selanjutnya untuk perhatian orang tua mulai berkurang ya, artinya tidak konsisten penanganan masalah itu, yang dari pihak keluarga yang tidak konsisten. Untuk itu ketika hal itu menjadi tidak konsisten maka anak akan kembali lagi seperti itu. Iya Bu, oke. Jadi seperti ini lagi Bu, kalau semisalnya ini Ibu dihadapkan dengan suatu kasus dilema etika Bu, apakah ada jadwal-jadwal tertentu yang sudah Ibu tetapkan? Untuk menyelesaikan masalah tersebut atau langsung diselesaikan di tempat itu juga, pada hari itu juga, dilihat dari kasusnya. Kalau misalnya kasus itu pada hari itu kejadiannya, ya kita selesaikan pada hari itu juga. Tetapi kalau kasusnya sudah lama berlanjut, tentu kita akan memberikan tenggang waktu seperti tadi yang anak misalnya sudah lama tidak pernah ke sekolah. Nah, itu harus membuat jadwal waktu, membuat jadwal waktu untuk sampai kapan dia harus bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, bisa menyelesaikan kewajibannya. Tetapi kalau masalah itu misalnya pada hari itu misalnya anak berkelahi atau sisanya kasus anak, mungkin pada hari itu bisa kita selesaikan hari itu juga. Oh iya, baik Bu. Nah kemudian Bu, selama dalam pengambilan keputusan ini atau Ibu dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung atau yang bisa membantu penyelesaian dalam pengambilan keputusan itu? Tentu saja dalam hal ini kepala sekolah tidak mungkin berjalan sendiri tanpa bantuan dari guru-guru di sekolah. Saya juga pasti butuh teman, yaitu guru-guru kelasnya, karena guru kelas atau wali murid itu yang paling tahu tentang latar belakang dan psikologi peserta didiknya. Nah, setelah anak berada di luar sekolah itu akan menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing, kecuali kalau mereka berada di sekolah, nah itu akan menjadi tanggung jawab sekolah. Setelah itu ada menjadi hak keluarga juga untuk memberikan pendidikan dan pembimbingan. Jadi ketika berada di sekolah adalah hak guru sebagai kepala sekolah untuk bekerja sama. Baik Bu.
Nah, dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan ini, Bu, apa yang Ibu bisa dapatkan seperti pembelajaran yang bisa Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam kasus dilema etika? Yang dihadapkan dengan kepentingan yang sama-sama atau benar-benar, tentu kita harus menjadi sisi baiknya. Kita harus mementingkan kepentingan anak ketika keputusan-keputusan itu lebih berpihak kepada anak. Tentu kita harus memberikan ruang kepada anak untuk bisa menikmati hal-hal baik. Nah, terima kasih banyak Bu KS atas waktunya, dukungannya, dan kolaborasinya.